Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel SNK Jogja. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang kunci kolam sebening kristal dengan pompa yang kecil dan filter yang minim ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di tempat saya ini jelas lahannya tidak memadai untuk membuat kolam standar ya teman-teman. Jadi hanya kolam-kolam terpal aja, hanya dengan 3 filter tong aja ya teman-teman, dengan filter yang terbatas, tapi insya Allah airnya bisa sebening kristal seperti ini. Belum lanjut, kemarin ada yang berkomentar bertanya ya teman-teman, jadi ini apa streaming atau pembatas kolam ini kemarin dari apa mas ya, jadi kenapa harus diberi seperti ini, apa agar ikannya tidak loncat ya. Yang pertama jelas ikannya biar tidak loncat ya teman-teman. Jadi ada pagar streaming seperti ini saya buat sendiri. Jadi sekitar 40 cm mungkin ya. Jadi beli streaming aja, roll-rollan nanti dibagi 2 ya. Roll-rollan itu kan 90 cm ya teman-teman. Jadi 90 cm dibagi 2 langsung aja ya. Ini jadi naiknya paling dikit teman-teman ya, sekitar 30 cm lah, 30 cm lebih. Nah kemudian ke bawah nanti kemudian di kawat tis atau kabel tis seperti ini teman-teman. Jadi muter ya. Ini untuk D3 itu butuh seperti ini, itu 9 meter ya. Jadi kelilingnya 9 meter. Dengan saya kasih ini kabel, bukan kabel ya teman, tapi selang, nggak tahu saya beli online ini selangnya. Ini untuk saya taruh di atasnya biar tidak nyantel. Tidak nyantel ke bahasa Indonesianya apa, tidak nyantel, tidak nyangkut. Nah, biasanya kan kita lewat di sini suka nyangkut atau paling bahaya kena mata kalau pas lihat ikan. Karena ini memang pas di depan dada ya teman-teman, jadi bahaya. Takutnya kena mata atau kena kulit. Nih. Ini ya teman-teman. Nah, dah aman ya. Kegunaannya jelas biar ikan tidak loncat ya, tidak loncat keluar di saat misalnya tabrakan atau flashing ya. Adalah pas flashing kita nggak tahu loncat ya. Nah di sini saya pakai ini karena jelas biar air bisa maksimal teman-teman. Jadi air biar bisa full ya, di sana biar full ini kedalaman biar bisa full 1,1 meter ya, biar kedalamannya juga bisa maksimal. Jadi saya kasih ini ya, ini solusi paling tepat ya. Ada juga yang pakai jaring teman-teman. Jadi ada yang pakai jaring dikukup gitu, tapi menurut saya itu kurang bagus ya teman-teman. Di sisi lain kalau kita lihat itu view-nya kurang enak ya, kurang los lah. Dari atas itu ikannya nggak terlalu terlihat, masih terhalang jaring ya. Di sisi lain kalau ikan nanti naik ke atas atau pas itu bisa nyangkut ya, pas loncat ke atas itu nanti bisa nyangkut. Apalagi jaring ayam itu sifatnya keras ya teman-teman, jadi bisa melukai ikan seperti itu ya, kaku, bisa melukai ikan. Nah kalau seperti ini kan kita lihatnya juga los ya, memandang ikan juga bagus. Dari atas kasih makan juga tidak ada halangan lah ya, di mata itu enak aja gitu teman-teman ya. Oke, kita ke pembahasan kenapa kok kolam saya bisa celing seperti ini. Apa jarang makan atau gimana ya? Kalau untuk makan jelas teman-teman, ini kolam ini kemarin aja 1 hari bisa 6 sampai 7 kali makan ya. Tapi bisa seperti ini itu ada rahasianya teman-teman. Nah jadi kolam bisa bening ya, atau bisa dikatakan matur ya teman-teman, atau mature, itu sama aja. Jadi kolam ini itu dibangun tidak langsung diisi air langsung bisa celing, itu tidak teman-teman. Jadi melewati beberapa fase, melewati beberapa tahapan ya. Yang pertama jelas airnya bening dulu ya, kemudian airnya nanti keruh. Nah itu udah hal wajar teman-teman ya. Kemudian nanti akan kehijauan ya, setelah hijau nanti akan berangsur-angsur ke bening atau matur seperti ini teman-teman. Nah ini bisa sampai dasar pompanya juga kelihatan.
Nah, jadi kolam dengan pompa yang besar, ya, dengan kolam besar, pompa yang besar, media yang bagus, kemudian filtrasinya juga besar, itu kalau bening itu wajar teman-teman. Jadi memang seharusnya itu bisa bening seperti itu, tapi ini dengan pompa yang kecil, ini bisa dibilang sangat kecil untuk kapasitas 7 ton ya teman-teman. Ini pompanya cuma pakai 5.800 ya, satu kali putaran aja nggak ada ya. 5.800 ini kapasitas kolamnya 7.000 ya, satu kali putaran per jam aja nggak ada ya. Tapi bagaimana kita bisa memaksimalkan dengan pompa kecil itu ya, airnya bisa sebening ini. Nah gitu ya teman-teman. Jadi filtrasi harus powerful, walaupun dengan kapasitas yang kecil, dengan hanya 3 tong, tapi kita bisa memaksimalkan media yang ada di dalamnya. Nah untuk isinya ini 3 tong saya isi apa aja. Yang pertama jelas jaring nelayan ya teman-teman. Nih saya isi full sampai atas. Nah ini jaringnya kenapa naik ke atas, tidak saya kasih beban atau biar tidak naik ke atas seperti ini berarti indikator teman-teman. Ini buat indikator kolam di tempat saya. Kalau jaring nelayan sudah naik seperti ini, berarti di sini sudah saatnya backwash ya. Kita sudah saatnya cabut backwashan ya, berarti kotorannya sudah lumayan banyak ini ya. Ini setiap maksimal 2 minggu ya teman-teman, maksimal 2 minggu, tapi jangan terlalu cepet ya teman-teman. Jadi 2 hari sekali di backwash itu jangan ya, karena nanti akan mempengaruhi kinerja dari bakteri. Ini 2 ini adalah filtrasi biologis ya teman-teman, 2 ya. Jadi sekali lagi saya di sini chamber 1 250 liter itu full jaring nelayan yang diurai, full urai ya teman-teman. Jadi full urai sampai bawah itu dipadatkan ya. Jadi kotoran kasar benar-benar tidak lolos ke chamber berikutnya ya, ke chamber biologis. Nah kemudian yang kedua saya pakai di sini biobol sama batu apung ya teman-teman, kombinasi antara biobol dan batu apung full sampai bawah ya. Nggak tahu ini habisnya lumayan banyak teman-teman kemarin untuk media ini, 3 tong ini aja ya. Ini kemudian naik ke atas, ini ada aerasi juga ya. Saya yakin ada aerasi di chamber biologis itu sangat penting. Oke ya, karena kita juga tidak hanya memelihara ikan juga, tapi bakteri ini juga kita pelihara untuk membantu penguraian amonia seperti itu ya. Kemudian ke atas, naik ke atas kita, nah di sini juga kuncinya teman-teman ya, pakai water polyzer atau cara gampangnya dakron lah ya teman-teman. Saya pakai dakron, ini saya pakai lembaran dakron. Nah ini sudah kotor ini, tapi nggak masalah ya, selagi nggak clogging aja, nggak luber itu nggak masalah, nggak pernah saya bersihkan ya. Paling sesekali 3 bulan atau berapa sekali saya bersihkan. Nah di sini gunanya ini sangat penting teman-teman. Jadi agar kotoran-kotoran yang terbawa arus dari ini, yang lolos masih dari chamber pertama, itu bisa tersaring sempurna ya. Kotoran-kotoran halusnya bisa tersaring dengan water polyzer ini ya. Jadi nanti air yang masuk ke chamber selanjutnya ya, ke chamber ini itu sudah celing teman-teman, sudah bersih. Nah ini biobol ya, chamber ketiga biobol. Ini tidak pernah saya bersihkan teman-teman ya, bahkan ada binatang-binatang kecil itu udah saya biarin aja. Ini full biobol ya, full biobol sampai bawah. Nggak tahu berapa karung kemarin biobolnya ya. Ini untuk media jelas habisnya banyak teman-teman, tapi insya Allah dengan 3 tong aja sangat cukup. Tapi asal medianya harus powerful ya, medianya harus banyak teman-teman ya. Ini ya, itu tadi ini adalah chamber biologis 2 ini. Nah kemudian kunci satu lagi ada teman-teman. Jadi kunci satu lagi itu kita harus usahakan itu kita harus dripping ya teman-teman. Dripping itu sudah saya bahas di beberapa video yang sudah
Lalu jadi dripping itu adalah bukan ganti air ya teman-teman, ganti air tapi ganti air secara perlahan ya di sini. Nah di sini, nah di sini ya backwash dripping. Nah, jadi di kucuran air tapi terus menerus itu sangat penting ya, kucuran air 24 jam itu sangat penting sekali teman-teman ya, untuk membuat kolam ini menjadi lebih kristal lagi ya teman-teman. Ini tidak ada amonia tidak ada busa sama sekali ya teman-teman. Airnya terlihat sangat sehat ya. Ini bukan karena saya setiap hari ganti air ya, memang ganti air teman-teman, tapi melalui dripping ya. Kalau ganti air nanti malah bisa stres ikannya gitu. Kemudian skimmer ya, di sini skimmer juga sangat penting untuk kejernihan air karena tidak ada busa-busa yang ada di atas. Nih skimmer juga teman-teman, ini skimmer. Oke, dengan seperti itu airnya jadi lebih celing, lebih bening ya teman-teman. Jadi airnya lebih sehat, otomatis ikannya juga makin sehat seperti itu. Oke teman-teman, sepertinya itu dulu pembahasan kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Banyak salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.